Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balan waktu balik lagi ke channel kita KWS Tanjung Sari. Sekarang kita lagi gerebek dulu sawungnya. Digerebek lagi. Lagi bersihin apa itu? Ini mau bersihin oligodon. Karena beberapa ada yang sedih. Oh itu ada yang komen ya? Oh iya. Kan ada yang komen. Berarti karena gabut bikin konten. Ada yang komen katanya nanyain oligodon tuh ada apa aja, terus apa lagi dia bilang pengen di-review katanya ya. Pengen review terus perawatan kayak gimana. Sekalian dia nanya juga dijual apa enggak. Dijual apa enggak? Dijual kita mah karena BU. Enggak sih. Enggak, kalau indukan enggak. Kan kalau CB-an baby-nya ya kita jual juga sih. Bentar ya. Saya bawa dulu soalnya galak-galak. Saungnya lagi ada tamu ya? Ada tamu. Tamunya artis. Dia sering dicariin. Cariin sama siapa? Sama pemajikan. Sama pemajikannya. Bantuan teman. Ah enggak usah. Makan dulu. Ayo asup kamera ada kebantuan mau. Oh, anjing. Tumben pagi-pagi udah bersih-bersih nih. Biasanya kan baru bangun. Biasanya kan baru bangun. Cantik. Biasanya masih Allah. Kenapa kita pagi udah ngonten? Karena pagi ini nggak ada sablonen. Nggak ada sablonen kita. Kalau ada sablonen kita jadi aparatur desa. Bagiannya bos. Perangkat desa bagiannya. Yo dilanjut ya. Hah? Oh, on cam sana. Sorry bro. Sebantai acan on cam. Rek naon ya. Kembali lagi. Jadi kita mau lanjutin yang tadi karena ada yang komen. Ada yang komen katanya nanyain oligodon tuh ada apa aja jenisnya. Kalau ditanya jenis oligodon sebenarnya banyak sih ya. Jenis oligodon tuh banyak banget, dari mulai kalau yang di kita ada tuh yang di kita diberi itu sekarang baru Jeng jeng. baru ada karena panas. Jadi kurang di halaman gitu. Ada oligodon purpura skin, brown kukri, ada oligodon bitorquatus, itu termasuk oligodon yang lebih kecil. Ada oligodon octolineatus, trineleatus, terus apa lagi? Fasciolatus, banyak lah pokoknya mah tungtungnya tus-tus, nah ngaratus. Tapi kebetulan kalau di kita itu di KWS kebetulan kita yang udah on breed dari tahun 2019 sampai sekarang alhamdulillah itu baru oligodon purpura skin sama satu oligodon yang masih tanda tanya. Kenapa masih tanda tanya? Kenapa masih tanda tanya? Karena masih jadi perdebatan di antara kiper-kiper. Masih belum tentu. Belum tentu. Soalnya mirip-miripnya dua jenis ya? Ya, miripnya ada beberapa jenis. Ke Fasciolatus dia masuk, mirip. Kalau dari mirip ya. Terus ke Ocellatus mirip juga dan bingung. Mereka tuh bingung dan kayaknya emang apa ya? Kalau di luar sih udah Fasciolatus, cuman kalau menurut catatan Fasciolatus itu nggak masuk Indonesia. Jadi masih bingung nih. Kiper tuh masih bingung, masih butuh kejelasan, kepastian. Atau mungkin nggak kalau misalkan dia sama paket Bisa. Kalau dia ikut ekspedisi jadi urbanisasi. Dia masuk sebenarnya. Masuk banget. Pokoknya kalau kita tanya Indonesia tuh bener-bener kaya. Kaya dengan budayanya, kaya dengan flora dan faunanya juga kaya banget. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di Indonesia masih banyak spesies ular, terutama oligodon yang belum ada catatannya atau masih unknown. Nah, gitu. Terus kan kita langsung bahas aja ya tentang si oligodon ini. Dia habitatnya sebenarnya kayak gimana sih?
Kalau untuk habitat nih, Oligodon purpuraskin dulu ya yang sering ditemui, atau si brown kukri snake ini. Jadi si Oligodon purpuraskin ini sebenarnya mendiami tempat-tempat yang lembab. Kalian tahu kebun bambu kan tanahnya itu agak gembur kayak gitu. Jadi susah, sebenarnya susah kalau misalkan kita nemu Oligodon, susah banget kalau di alam langsung. Karena apa? Karena dia tinggal kadang di bawah tanah, dia masuk tanah. Kenapa masuk tanah? Karena di tanah itu dia bisa nemuin telur kadal. Makanan utamanya itu ya? Telur kadal. Kadalnya juga dimakan sebenarnya. Kadal, kakak. Monyet gitu. Kodok buduk dia makan juga. Terus burung dia juga mau, tikus juga mau sebenarnya. Cuman, nah yang jadi unik kenapa banyak yang pelihara mungkin karena kalau posisi pemeliharaan itu cukup dikasih telur dikocok ya. Kalau dikocok kan enak kayaknya, dia suka gitu. Dia suka kalau dikocok telurnya. Jadi cukup satu butir telur untuk satu Oligodon sebenarnya. Cuman balik lagi ke size-nya, ke ukurannya Oligodon tersebut. Untuk habitat udah, kita bahas lagi tentang tadi jenisnya udah. Terus jenisnya sih kita cuman bisa nampilin yang ada di kita aja. Ya, yang ada di kita. Kalau misalkan yang nggak ada di kita, sebenarnya kita juga masih belum paham karena kita belum tahu. Kita masih penasaran sebenarnya. Masih cari info juga tentang Oligodon jenis yang lain. Kita bahas yang ada aja dulu, terus karena kita pelihara juga, karena kita udah tahu siklus dia kayak gimana, perawatan dia kayak gimana. Terus kalau misalkan kalian yang pengen pelihara, sebenarnya sih bukan buat pelihara, karena pertama dia jenis ular yang punya taring kayak pisau kukri itu di belakang. Yang nggak tahu, yang nggak bisa nge-handle, sebenarnya bukan ular buat di-handle. Ya bukan. Bahayanya itu. Bahayanya itu. Karena di kita juga banyak kejadian ketika nge-rehost Digigit. kena ban. Sobek Dan itu. hasilnya jebol gitu. Sobeknya kan. dalam banget. Beda sama ular yang lain. Kalau ular lain sih taringnya mungkin cuma gigit terus lepas. Ya. Tapi dia kalau udah ngebite, dia sistemnya munyah. Yang itu kayak dicongkel kayak gitu. Keren. Jadi pasti dalam gitu. Dan getihnya deh. Aduh, kok getih? Darahnya, orang Sunda. Darahnya tuh bisa keluarnya tuh banyak banget. Sampai terakhir yang ikut reho saya aja, yang cewek itu sampai darahnya keluar, sampai dia pusing. Kayaknya saking banyaknya darah mungkin ya. Sebenarnya ular bahaya. Dan buat kalian yang pengen pelihara sih diperhitungkan lah ya. Emang makannya gak ribet, perawatannya simpel. Terus kalau di perawatan sebenarnya kita bakal susahnya di main suhunya, kelembaban kan. Kalau misalkan terlalu lembab dia nggak nyaman, kalau kekeringan dia nggak nyaman, kita harus cari titik pasnya. Kita juga risetnya lumayan lama juga, karena kita baca tentang pengetahuan, tapi kita balik lagi si ularnya itu nyamannya seperti apa. Karena kalau udah kita pelihara, kita harus konsekuen tentang apa yang kita pelihara. Kita harus jaga dia senyaman mungkin, penuhi kebutuhan dia. Ya, betul. Skincare-nya jangan lupa. Jelas, belanja akun Shopee, Jangan pay lupa. letter, akhlak. Langsung ke CS aja nanti. Iyalah, pokoknya kadang gini kan, kalau misalkan nih ada nih orang yang baru suka nih sama ular, ditanya ular yang cocok buat pemula apa, katanya yang nggak berbisa. Nggak semua, karena balik lagi sebenarnya ular tuh bukan buat mainan. Kadang kan gini, jadi ada yang nanya nih, ular yang cocok buat pemula bal piton. Saya aja nggak sanggup bikin bal piton, mati. Kalau di kita sih sebenarnya belum ada yang sanggup buat bikin bal piton. Jujur sih, saya pribadi mikirnya lumayan ribet juga. Dan mana? Ribet dari biaya Ya maksudnya. bener dari biaya itu. Ya. Cuman nanti suhu lah, itu suhu berpengaruh banget.
Makanya kalau ditanya ular yang cocok buat pemula apa, ya balik lagi kalian maunya apa. Dan yang pasti itu kalian jangan sendiri, setidaknya kalian harus punya apa ya, pendamping pendamping lah, orang yang bisa ajak sharing kayak lebih gitu. paham juga. Cuman kalau oligodon ini balik lagi itu bukan buat pemula, dan otomatis ini bukan buat dihandle sih sebenarnya. Karena oligodon ini benar-benar agresif. Karena di sini pun indukan ini baru beberapa itu sama sekali susah untuk dipegang. Saya aja ngeri. Bingung ya, ukuran segini kita mau main hook Iya, dia loncat. sulit. Dia nggak ngelirik kok kalau diukur. Terus kita handle sama tangan jebol. Iya, makanya Jadi ya, resikonya sangat tinggi sebenarnya. sangat tinggi. Ini salah satu ular untuk bagus sih di display, cuma Hmm. ketika nge-rehost, soalnya kan kalau rehost itu kewajiban, Ya, karena kita memelihara itu tempat tinggalnya dia harus bersih, Harus bersih, harus ya. layak. Sisa-sisa makanan itu pun kan bisa jadi pemicu apa, penyakit sih. penyakit jamur, gitu Jamur kan. dan lain-lain. Pokoknya sebenarnya nih, menurut yang saya pribadi yang udah beberapa hari kebelakang ini belajar tentang kebersihan ini, kenapa harus bersih? Karena pada dasarnya binatang apapun atau makhluk hidup apapun itu adalah kebersihan itu adalah kebutuhannya mereka sebenarnya. Balik lagi di ular nih, ular ini sebenarnya adalah binatang yang benar-benar cinta kebersihan. Karena kalaupun dia pup itu bisa jadi dia penyakit. Kalau enggak bakteri yang bisa nyebabin dia flu, ya otomatis sakit lah pada intinya kalau misalkan ada kotoran. Makanya kalau ada kotoran kita harus langsung bersihin. Kayak sekarang nih tuh, masih ada kotor-kotor ini belum saya bersihin. Karena bikin konten dulu. Setelah konten nanti bersih. Iya, setelah konten dibersihin. Mending lah kalau misalkan ada jamur gitu kan, kita pahitnya datangnya udah ada semut ya. Ya, Musuh utama kita ketika nge-keep itu ternyata bukan karena penyakitnya itu, tapi semut. kandang semut Ular segede apapun itu ketika udah banyak semut dia pasti mati. pasti mati. Digerogoti semut. Kadang kita nggak tahu kenapa kita harus kontrol itu. Ketika kita nggak tahu ada bekas makanan terus banyak semut, yang imbasnya kan masuk ke makan ularnya itu. Tahu-tahu kan 2 hari 3 hari kemudian kita buka udah tinggal tulang. Ya, karena apalagi oligodon, karena kan makanannya sendiri kalau misalkan saya kan di gonta-ganti gitu ya, kalau misalkan dimakan, terutama untuk telur nih, telur tuh paling gampang undang semut. Paling gampang banget dia undang semut. Makanya bahaya banget. Bahaya. Benar. Kalau misalkan kalian pengen nge-keep oligodon tuh banyak apa ya, banyak pertimbangan lah, dari perawatan, dari kesehariannya. Emang bagus buat display. Bagus. Terus simpel perawatan, cuman titik buat yang pengen melihara dari karakteristiknya kayak gimana, terus resikonya kayak gimana. Karena pemahaman karakter tuh paling penting sih sebenarnya. Karena salah-salah kalian kena gigit kan. Saya aja nih yang emang bergelut di bidang ini pun paling anti dan nggak mau sebenarnya kalau urusan kegigit. Sekalipun itu dengan yang nggak berbisa gitu, apalagi dengan berbisa. Oligodon aja saya paling anti. Ngeri soalnya. Terus apalagi ya, habitat udah, jenisnya udah. Kita ada, berarti ada berapa jenis? Kalau di kita ada purpuraskin. Purpuraskin tuh all varian. Kalau di kita all varian. Ini ya. All varian. Jadi penasaran beberapa orang tuh purpuraskin, tapi ada beberapa varian. Ada Siga varian. pop es, Mesti apa? Ada Kobaran. rasa durian, rasa mantan, ada rasa mantan, sakit juga kalau. Jadi ada varian apa aja? Di kita tuh ada brown, ada red face yang paling umum digemari banyak orang tuh yang biasa turun ke kontesan juga, red face, ada tiger, ada black varian, sama yang satu yang baru banget kita temuin itu silver face. Jadi kalau yang tadi red face ini yang versi silvernya, dan itu benar-benar banyak dicari karena itu sulit banget ditemukan.
Tapi kan kita ada posisinya ini semua normal kan ya? normal, Bukan mob. bukan mob sebenarnya. Jadi bukan kelainan karena memang ada beberapa catatan ya. Kalau misalkan mob sih sebenarnya kita juga mau, cuman belum ada rezeki. Ya. Karena setiap ada kabar kontes, ketika ada kabar Oligodon yang mau naik terus dia mob, kita nggak berani. Soalnya Kita sadar diri lah, olar kita buluk. karena request kita yang pernah ikut kontes juga itu denger-dengernya sih nggak ada Oligodon, makanya kita berangkat gitu kan. Ternyata nemu di sana albino. Kita ada albino. Tapi alhamdulillah itu dapat podium, kita terima juga nggak apa-apa lah. Ular buluk, ular kebun, ular hasil nemu naik podium di kontes ya alhamdulillah ya, kita mah iseng. Kalau misalkan kita bahas tentang podium kemarin sih sebenarnya kemarin tuh kontesnya tentang Mob dan kita bawa yang kita bawa buluk. yang malam-malam. Tapi alhamdulillah masuk rezeki sih. Dan awal mula jadi maskot kita, jadi semangatnya kita buat nge-keep Buat keep, buat nambah indukan lagi ya dari si champion itu. Terus kita bahas selama kita nge-breed nih kan udah lumayan lama nih berhenti konten, kita sibuk dengan acaranya masing-masing dan sekarang kan jalan lagi punya usaha, balik lagi ke t-shirt, ke merchandise, kita garap lagi. Terus kita nggak update nih tentang breednya si Oligodon gitu kan. Nah selama nge-breednya kan pasti tahu nih fase-fase ukuran berapa, terus usia berapa si Oligodon itu pas buat kawin nih. Kalau ditanya ukuran karena sebenarnya di kita tuh kebanyakan size-nya itu udah gede-gede karena kebanyakan wildcats ya atau WC dari alam di kalau itu kan. Jadi kita biasanya dapat rescue atau nggak dapat dari teman-teman yang emang pecinta juga, cuman dia bingung mau ngebreed, dia bingung juga karena susah kata mereka. Jadi kita ambilin. Kalau size gede sih berapa senti ya ini indukan? Pokoknya kalau dari usia sekitar 2 tahun, kalau misalkan kita progres dari baby ya, itu usia 2 tahun itu udah bisa breed. 1 tahun setengah lah, 1 tahun ke atas ya pokoknya itu udah bisa breed sebenarnya. Kalau di kita kan kebanyakan wildcats nih, jadi indukannya ini emang kita kadang dapat dari alam, terus dari rescue juga kita ambil, terus buat bahan indukan di progres buat nanti CB nih, kita hasilin CB. Dan CB-nya ini nanti biasanya kita sebagian tuh kita kembaliin lagi di alam. Kalau ada yang jackpot kita keep gitu, yang jackpot kita keep buat apa ya, buat riset juga kita ke depan sih. Nah gitu tentang perkembangannya. Jadi tahu nih udah hampir berapa tahun ya? 2018 Dari 2018 sampai sekarang berarti paham kalau misalkan si ularnya ini lagi birahi, ciri-cirinya kayak gimana? Kalau ciri-ciri ular lagi birahi, dia otomatis lebih agresif, dia lebih galak, dan dia itu nggak bisa diam di kandang. Jadi wah, dan ini bahayanya Oligodon karena Gex ini bisa copot saat dia diseruduk ya. Banyak kejadian. Banyak. Nah, oh iya, tips juga nih buat kalian yang pengen pelihara. Sebenarnya seaman-amannya Gex, ada kuncinya. Terus ya pikir kita nggak akan Safety jebol lah lah, ya. safety lah. Tapi banyak kejadian yang nge-keep pakai Gex ini jebol. Jadi sebenarnya sih kita belum riset juga dia bisa ngejebolnya kayak gimana, karena selalu dia pas ngejebol kita nggak tahu ya. Nah, dia udah Tahu-tahu udah kabur aja. Entah gimana, entah keluar lengan gitu, muka kunci muka gitu kunci, kan. ajaib Apa, gitu. gitu kan. Pokoknya jebol. Makanya safety itu lebih penting. Kenapa harus namanya juga ular display? Ular display itu setidaknya di satu hari kita harus lihat beberapa kali. Bahayanya itu sebenarnya sih memang tidak berbisa, tapi ketika kabur terus di kamar kalian, entah itu di kasur atau di bantal,
terus kesentuh atau dia kaget, dia strike, udah Bahaya lah, hitungannya bahaya aja gitu. Bahaya itu. Sorry bro, mana? Panas, kita pindah dulu. Sampai mana tadi? Sampai gelap kalau nggak salah ya. Oh, kalau ya di sini Gelap nih, gitu. terus kita lanjut aja langsung ke kalau misalkan dia udah kelihatan hamil nih, Ah, ada perawatan khusus nggak buat si ibu hamilnya itu? perawatan khusus jelas ada karena harus benar-benar diperhatikan biar nanti si anakannya juga telurnya juga bagus sama si anakannya nanti juga sehat. Perawatan khususnya mungkin kita lebih perhatiin dari mulai kebersihan, terus pakan juga. Jadi kalau udah kita kasih makan, dia pup harus langsung dibersihin karena itu bahaya banget jamurnya itu. Takutnya kan nanti dia pas telur pas pisan dinupuk gitu. Jadi bahaya itu, bisa kena jamur nantinya. Itu benar-benar harus harus benar-benar diperhatiin sih kalau untuk yang lagi gendong gitu. Berapa lama sih itu masa kehamilannya? Masa hamilnya itu kurang lebih dua bulan lah kurang lebih. Selama 2 bulan itu, bentar, ini kemana? Selama 2 bulan itu, jadi kita benar-benar harus nunggu. Harus dicek juga tiap hari. Bukan tiap hari sih sebenarnya. Harus benar-benar sering dicek lah, beda sama kalau misalkan dia lagi dikawinin itu juga sama sebenarnya. Cuman kalau misalkan udah posisi gendong itu harus lebih detail sih kita. Dan kalau misalkan udah fix, dia udah ngelok, pisahin aja sama jantan. Karena balik lagi, ini kan dia pemakan telur sih. Dimakan kita juga pernah. Kejadian juga nih. Kita kejadian juga kayak gitu. Betinanya nelur, Nah, langsung disikat. disikat dia sama jantannya. Dan kita kebagian cuma 3. Sakit. Terus setelah bertelur ya, kan ada masuk inkubasi nih. Ya. Nah, selama berapa lama sih inkubasi? Masa inkubasi telur ular oligodon itu kurang lebih 3 bulan lah. Kalau kita ngambil bulannya nih pasnya 3 bulan, kadang ada yang lebih 4 hari, lebih seminggu, lebih 2 minggu juga ada sih. Balik lagi ke posisi telurnya ada berapa. Terus emang suhu nih, nah itu dia. Nah, Suhu. masih jadi bingung ya. Bingung karena kita kan nebak-nebak kita mah. kita nggak tahu pakai suhunya berapa, kelembabannya berapa Ya. persen, gitu kan. Karena kita mah main feeling dan gabut. Dan selalu setiap ada ini doa pertamanya Semoga mudah-mudahan mudah-mudahan dan buah-buah. dan buah. Mandawi. Nah, keseharian setiap buka inkub cuan. Cuan dan gatal. Gatalnya pengen buka aja gitu. Pengen buka aja gitu. Udah dibuka sakit dan keluarnya normal. Enggak sih, nggak sakit karena dirilis juga kita mah. Balikin lagi ke alamnya ya. Balikin lagi. Terus kalau misalkan udah nih, nah keluar nih baby. Nah, Si perawatan baby apakah sama kayak itu kan ya? baby harus lebih lebih cekatan sih kitanya karena media pun ini benar-benar diperhitungkan. Kalau saya pribadi kan biasanya pakai tisu di spray gitu, biar biar steril mungkin ya. Kalau misalkan kita langsung pakai tanah, kadang saya ngerasa kurang steril aja. Karena dulu kan pernah juga tuh pakai tanah, emang ada beberapa babyan yang mati juga akhirnya karena mungkin ya udah waktunya juga sih kayak gitu. Dan itu lumayan sih, dari mulai dia keluar dari telur itu nunggu sekitar 1 bulan lah kurang lebih, atau nggak 2 mingguan. Itu nunggu setting pertama, baru kita tes makan. Makannya juga sama kan? Telur juga, nah, pakai telur kalau babyan. Nanti baru dicoba lagi, kita pakai kecap, terus pakai daging. Nah itu di kita pakai daging loh. Nah, jadi ada beberapa ilmu juga buat yang ngekip oligodon ya.
Terus banyak yang nanya juga, emang bisa gitu kan pakai daging, pakai apa, kodok gitu Pakai kan. kodok, pakai mencit kan? Pakai mencit. Sebenarnya gimana sih? Soalnya kan ular ini tuh pemakan telur. Ya. Terus dia, jujur sih saya pernah ngekip juga kalau misalkan selain telur Dia nggak mau. nggak mau, susah gitu kan. Susah. Jadi caranya sebenarnya gimana sih ya? Sebenarnya harus butuh treat. Jadi treatmentnya itu, kalau misalkan kita dikasih makan telur, misalkan kita ngakip udah lebih dari 6 bulan aja, itu dia nggak akan mau dikasih mencit, dikasih kadal, dikasih daging, gitu nggak akan. Sama sekali nggak akan. Susah. Karena udah kebiasaan. Ya udah kebiasaan. Kita mainnya, kita main akal. Si Oligodon ini sangat sangat sensitif sama bau telur. Kalau saya posisinya pakai daging ayam potong kecil-kecil, kacau sama telur. Jadi gimana caranya sih pakannya itu bau telur aja dulu. Dia bakal responnya dia udah deketin makanan, dia bakal terus duluin lidah, pep. Udah duluin dia nempel, kerasa bau telur, dia bakal makan. Sensor main. Sensor organ Jacobson main itu di situ. Jadi dia kalau cium bau, yang penting bau telurnya aja dulu. Jadi misalkan ada daging, balurin aja. Jangan kacau-kacau, kasih. Mau kalian pakai mencit pun bisa. Mencitnya masukin dulu ke telur. Berarti Nanti dia makan. kita bahas tentang semua ular aja. Jadi keseluruhan ular itu sebenarnya makanannya itu bisa apa aja, Ya. tergantung kitanya gitu. Kalau misalkan kitanya sanggup nge-treat seperti itu, ada kemungkinan ada hal yang nggak masuk akal juga bisa kejadian gitu Ya. kan ya. Kayak Oligodon dia bisa makan Ayam. daging ayam, terus banyaklah ular yang ditakip tapi makannya itu aneh. Cuman kita juga mikir ya, kalau misalkan memang bukan protein yang Bagus. pas buat si ular, ya kita nggak kasih. Nggak kasih gitu. Kayak misalkan kita Oligodon kasih jangkrik gitu Ya. kan, nggak enak juga kan. Ya, nanti dia bersuara kan kita yang takut. Kayaknya kerik deh. Krik. Yang tadinya red face jadi konar. Iya betul. Nggak semua, tapi kita coba gitu. Kita coba. Dan ada beberapa yang berhasil juga. Karena saya pribadi mikirnya gini, ini Oligodon kenapa di saat udah dikip selalu bahasanya adalah ular ini adalah ular spesialis pemakan telur. Saya pikir dia di alam pun nggak akan selalu dapat telur. Kita selalu berpikir balik lagi ke alamnya dia, ke habitatnya dia, pola hidupnya dia kayak gimana. Dia di alam sanggup makan tikus, makan burung, makan kadal, makan suike, makan kodok bulu pun dia sanggup. Kenapa di kita? Karena balik lagi sebenarnya ke kitanya lagi, kita cara keep-nya dia seperti apa. Karena balik lagi kalau udah di posisi keep, di keeper itu tergantung keepernya. Keepernya makan apa Ya. gitu kan. Soalnya emang kepikiran juga sih ya, kalau misalkan di hutan atau di habitatnya dia emang ada gitu kan. Telur kocok. Jangan mepes kan, jangan ngocok. Tapi saya pernah nyoba juga tuh. Ada di sini Oligodon yang di sini. Jadi ada telur kikoros yang selan, saya kasih. Ternyata itu dilubangin loh. Dia gigit dikit, terus di sundul dia masuk ke dalam telurnya. Dimakannya kayak gitu. Kalau karena mungkin telur kingkorosnya gede kan. Jadi kalau misalkan dimakan juga nggak akan masuk. Jadi Gunanya dia punya taring nah itulah. buat, ya bayangin aja telur ayam lah ya. Telur ayam tebal nih, Ya. tapi dia bisa pecah, terus dia bisa masuk. Kebayang kan sekeras itu loh telur ayam dibandingin dengan kulit manusia. Ya. Kebayang lah jebolnya kayak gimana. Kalau kulit manusia hitungannya ya kayak kulit ular aja, kulit telur ular. Kayak itu kan mirip-mirip tuh teksturnya. Kalau telur ayam kan itu keras. Hancur juga itu. Sedangkan kan kalau di hutannya itu dia nggak tahu dapat telur apa, bahkan mungkin gitu kan ada masuknya kayak reptil lain kan yang lebih besar, kayak misalkan telurnya salva nih. Iya, biawak. Biawak kan tebal ya, Tebal banget. teksturnya memang lentur, Iya. tapi ketebalannya itu Ketebalannya berbeda.
tebal banget gitu kan. Nah. Tapi ada kemungkinan buat si oligodon itu makan gitu kan. Dan si oligodon ini sebenarnya hidup nggak cuma di atas tanah aja, dia naik juga ke pohon, naik telur burung, biasanya dia juga sangkut. Walaupun sebenarnya kita sering nemu oligodon itu di bawah, tapi saya yang kabur aja bisa naik ke atas. Jadi balik lagi ke karakteristiknya ya, si pemakan telur ini berarti kan nggak semua telur ada di bawah. Ya, Kadang kan makan telur burung gitu. ya. Nggak telur burung yang kacingkalan atau diturunkan gitu kan. yang di eliminasi sama induknya Ya, gitu. kan ada yang kayak gitu. Dia bisa makan apa aja. Nah, itu yang kita pakai sistem keeping kita tuh kayak gitu. Kita balik lagi berpikir lagi di alamnya dia kayak gimana. Makanya sih di setup kandang kita selalu beda-beda karena misalkan di minggu sekarang kita main di hiding camp, minggu keduanya kita bisa main ranting ya. Atau minggu ketiganya kita polosan gitu kan, buat dia apa muter-muter, kadang dibawa ke CFD jalan-jalan mau kajat kos. Banyak yang nanya karena keunikan warna sebenarnya kenapa banyak yang nanya ketika kita bawanya yang red face kan, karena warnanya itu bisa lebih terang gitu kan, terus si motifnya kuning gitu kan, beda sama yang normal. Sebenarnya sih yang baru-baru pengen ngekip kebiasaannya itu beberapa riset ya, orang itu dia lihat dari motif yang red face itu enggak lihat yang brown. Sedangkan kalau misalkan kalian pengen ngekip lebih simpel itu sebenarnya menurut saya gitu kan, yang brown itu lebih simpel loh, Sangat simpel. karena ketika beda suhu, beda setup, dia warnanya tetap. Tapi ketika yang red face, kita beda suhu, terus beda setupnya, warnanya bakal beda. Malah jadi brown ya. Malah jadi malah jadi kulum. Yang tadinya terang malah bisa jadi lebih gelap kayak gitu. Kadang bisa ngeblur juga kayak gitu. Mungkin segitu aja yang bisa kita sharing, terus pengalaman kita selama ngekip oligodon. Makasih buat Agung ya. Agung yang udah nanya di komentar. Nanya di komentar, terus nanyain kita jual apa enggak. Boleh silakan di DM aja. Di DM aja. Nanti ada CS-nya Mas Eko. Mas Ubed yang jauh di sana. Yang jauh di sana, yang selalu update tentang YouTube-nya, karena kita jujur kita cuman bisa kayak gini, terus cuman bisa ngedit, upload, dan yang ngurus akun YouTube-nya sekarang Mas Eko. Karena kita sibuk, kita sempetin waktunya buat konten. Terus buat kalian yang mau beli t-shirtnya KOS, boleh langsung cek di IG-nya aja. Kita jual t-shirt, merchandise. Kita jalan juga kalau misalkan mau customer baju, boleh. Satuan juga mangga. Satuan bisa kirim-kirim seluruh Indonesia, oke. Aman. Desain sendiri, terus harganya kalau lebih murah lah. Kalau misalkan bisa ngebuktiin sama kalian udah nge-sub akunnya KOS, terus kalian beli kaos, dapat diskonan dari kita pribadi langsung. Langsung dari kita pokoknya. Segitu aja mungkin. Nanti nextnya kita cari bahan buat edukasi lagi. Mudah-mudahan tahun-tahun ini kita nggak ada lagi corona, karena kita juga kangen buat edukasi ke sekolah-sekolah. Kangen banget. Kita kangen buat gathering, buat interaksi dengan masyarakat. Kalau rescue sih kita masih jalan terus. Cuman kemarin kita nggak upload karena ketika rescue kita emang pertama nggak ada kameranya, bingung. Kadang kan ngedadak kalau rescue. Nggak bisa direncanakan. Kecuali kalau misalkan emang rescue-nya kita lagi ngarium
buat kalian yang di daerah Tanjung Sari, Jatinangor, Sumedang yang mau kalau kalau apa ya, kalau ada ular atau hewan apapun yang masuk terus membuat warga risih, boleh kontak kita aja. Ya, di URC. Di URC-nya, terus di IG-nya ada, di Facebook-nya Ya. ada. Kita interaktif, banyak anak-anak KWS yang aktif di sosial media. Pas respon insya Allah. Segitu aja. Ya, mungkin segitu aja dari kami yang bisa kami bagi sesuai pengalaman kami, ya ilmu kami yang apa adanya ini gitu, segitunya. Terima kasih banyak udah nyaksiin channel kami, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. Jangan lupa share juga ke kalian biar kami